Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hoirunisa dari kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 5 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan untuk membacakan teks proklamasinya itu tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dilewati bangsa Indonesia, seperti tantangan dan rintangan. Contohnya yaitu, Indonesia harus mengalami penjajahan dari Belanda, dari Portugis, dan juga Jepang. Sebelum teks proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami banyak peristiwa penting. Apakah saja itu? Simak ya! Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Pesawat terbang milik sekutu menjatuhkan sebuah bom di kota Hiroshima, atau yang biasa disebut Little Boy. Seluruh kota Hiroshima seketika menjadi hancur lebur dan rata seketika. Dan itu disebabkan karena ledakan yang sangat besar. Perkiraan korban mencapai 90.000 sampai 168.000 jiwa. Pemboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kali dalam dunia perang. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dibubarkan. Hal itu karena BPUPKI dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bila BPUPKI diketuai oleh Rajiman Mediodiningrat, maka PPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari PPKI sendiri adalah melanjutkan kerja dari BPUPKI, yaitu merancang kemerdekaan Indonesia dan memilih presiden dan wakil presiden, juga untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Peristiwa yang ketiga terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Amerika menjatuhkan bom keduanya di kota Nagasaki. Dan bila Jepang belum menyerah, Amerika mengancam akan menjatuhkan bom ketiganya, yaitu di kota Tokyo. Akibat jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang terpukul. Jepang kehilangan banyak sekali warga, juga kehilangan tentara perangnya. Sehingga itu membuat Jepang memutuskan akan menyerah kepada sekutu. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Mediodiningrat pergi ke Dalat untuk memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi. Hasil dari pertemuan ini adalah Jenderal Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Mediodiningrat kembali ke Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diamankan di Karawang. Tujuannya adalah agar menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Pemilihan tempatnya yaitu di Rengas Dengklok, karena Rengas Dengklok merupakan tempat yang sangat strategis, dan masyarakat Rengas Dengklok sangatlah membenci Jepang, sehingga mereka akan menjaga Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Tetapi pada 16 Agustus 1945, malam harinya, Soekarno kembali ke Jakarta. Para tokoh-tokoh berkumpul untuk merundingkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di lapangan Ikada, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ternyata bangsa kita terlahir karena perjuangan yang sangat panjang ya.
Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sudah seharusnya menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan cara menjadi generasi Indonesia yang membanggakan, yang bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Semoga rasa semangat dan pantang menyerah dari para pahlawan tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah hilang, karena akan selalu mengalir dalam diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Mari bersemangatlah belajar dan raihlah cita-cita. Karena negara kita sudah merdeka dan sudah seharusnya kita menjadi generasi yang bisa membuat Indonesia bangga. Sekian penjelasan kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.